Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Shadaqallahu azim. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas tentang bab talak. Apa yang dimaksud dengan talak? Yaitu perceraian. Secara definisi, yang dimaksud dengan talak, melepaskan ikatan suami istri setelah terjadinya akad yang sah, baik itu secara lafaz sharih ataupun dengan kinayah. Di sana ada dasar hukum daripada talak itu, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi berbunyi, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsanin. Bahwa talak itu dapat rujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk dengan secara ma'ruf ataupun melepaskan dengan baik. Ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Bagaimana hukum tentang talak? Ada beberapa hukum yang dicantumkan oleh ulama, di antaranya talak itu hukumnya haram. Kapan hukumnya haram? Di sana tertulis bahwa yang pertama, haram hukumnya seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Yang kedua, haram hukumnya seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci tapi ia telah mencampuri istrinya. Inilah hukum yang pertama, yaitu talak hukumnya haram dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas ataupun istri dalam keadaan suci tapi telah dicampuri. Yang kedua, wajib. Talak hukumnya wajib jika telah melakukan, ketika misalnya terjadi al-masyakil, terjadi gejolak dalam rumah tangga itu, sudah diutus hakim atau penengah dari pihak laki-laki. Demikian juga sudah diutus penengah atau hakim dari pihak perempuan. Tapi masih mengalami yang namanya jalan buntu, tidak bisa didamaikan. Maka di sini ulama memandang talak boleh dijatuhkan dan hukumnya wajib ketika memang tidak bisa disatukan lagi antara suami dan istri. Dan masih ada beberapa lagi termasuk sunnah ketika ada berbuat zalim, makruh ketika tidak ada hal-hal yang mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga itu, tiba-tiba dia tukang talak. Lalu apa rukun talak? Di antara rukun talak itu yang pertama ada suami. Maksudnya apa? Yang menjatuhkan talak adalah suami. Sering kita dengar bahwa talak hanya di tangan laki-laki. Maka yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya adalah yang berstatus suami. Yang kedua, rukunnya adalah adanya istri. Nah, menggabungkan antara rukun pertama dan rukun kedua, ada suami dan ada istri. Ada istri, maka
kalau istri mau menjatuhkan talak kepada suaminya, itu tidak akan jatuh. Bagaimanapun lafaznya, bagaimanapun ucapannya, 1000 kali pun ia mengucapkan saya talak kamu, itu tidak akan jatuh talak itu. Karena talak itu hanya di tangan laki-laki. Sama sekali perempuan tidak jatuh talak itu ketika perempuan yang mengucapkan talak itu, kecuali perempuan itu menempuh jalur yang namanya jalur khulu, sebagaimana pada bab sebelumnya saya telah bahas. Lalu yang ketiga, ada sigat, yaitu ucapan. Dalam hal ini ucapan ini terbagi dua. Ada disebut dengan ucapan yang sharih, terus terang, langsung ucapan itu ia ucapkan. Dan ada juga yang berbentuk kinayah, yaitu sindiran. Apa contoh? Ketika kata itu berbentuk sharih, Imam Abi Hanifah dan Imam Maliki sepakat bahwa satu-satunya sigat yang bisa jatuh talak itu hanya kalimat talak. Ketika seseorang atau ketika seorang suami mengucapkan anti talib, kamu saya talak. Jadi sekali lagi, menurut Imam Maliki dan menurut Imam Abi Hanifah, hanya satu kalimat yang bisa jatuh talak itu hanya kalimat talak saja. Sementara pendapat Imam Asy-Syafi'i, ia mengatakan ada 3 bentuk kalimat yang disebut dengan kalimat sharih. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang pertama adalah kalimat talak itu sendiri, saya talak kamu. Yang kedua, saya ceraikan kamu, atau al-firaq, atau asrah, yaitu saya lepaskan kamu. Inilah 3 kalimat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i termasuk kalimat yang jelas, kalimat yang sharih, tidak membutuhkan lagi penafsiran dan tidak membutuhkan lagi apa yang dimaksud dengan niat. Lalu ada sigat yang berbentuk kinayah, tolak yang mengandung banyak arti, tolak yang mengandung banyak penafsiran, tolak yang banyak mengandung makna. Seperti ketika seorang suami mengatakan terhadap istrinya, urusanmu di tanganmu. Urusanmu di tanganmu. Ini membutuhkan penafsiran. Suami ini apa maksudnya? Atau pergilah engkau, pulanglah engkau kepada orang tuamu. Pergilah engkau, pulanglah engkau kepada orang tuamu. Semua kalimat-kalimat ini membutuhkan yang namanya penafsiran. Dan punya makna tertentu, punya makna membutuhkan lagi penafsiran. Olehnya itu, sigat ini tidak akan jatuh kecuali dibarengi dengan niat, atau kecuali dengan niat oleh seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Lalu ada beberapa masalah dalam hal talak. Yang pertama, talakul mukrih. Yang menjadi pertanyaan, apakah talak orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya itu jatuh? Ternyata jumhur fuqaha mengatakan ketika seseorang dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, talaknya tidak jatuh atau talaknya tidak sah. Yang kedua, talak sakran, talaknya orang gila. Ketika ia dalam keadaan gila, lalu ia mau menjatuhkan talak terhadap istrinya, juga jumhur fuqaha mengatakan talaknya itu tidak jatuh. Talakul ghadban, talaknya orang marah. Orang yang marah tidak mengetahui secara akal, akalnya sudah tertutup. Ia tidak mampu
menganalisa apa yang ia katakan, ternyata ada kalimat talak terhadap istrinya, pun juga talaknya tidak jatuh. Ataupun talak tanpa kesengajaan. Talak anak yang belum balik. Dan talak inilah yang dimaksud dengan talak yang punya permasalahan. Yang tadi saya sebutkan termasuk talak orang yang dipaksa, talak orang gila, talak orang yang marah sekali, yang akalnya sudah tertutup sehingga ia tidak mampu menganalisa apa yang ia katakan, dan talak tanpa disengaja atau tidak ada niat untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Demikian pembahasan singkat saya tentang talak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pada sesi selanjutnya saya akan bahas tentang talak munjas dan talak mu'allaq. Demikian juga talak tentang sunni dan bid'i dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa atrukukum fi ri'ayatillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.